Meramaikan pasar smartwatch, perusahaan yang juga dilatar belakangi oleh Xiaomi yang satu ini terus merilis aneka jenis smartwatch. Dan kali ini kita akan mereview salah satu smartwatch dari Amazfit, yaitu Amazfit Neo. Nah, ini di Amazfit Neo ini, dia ini sebenarnya ada varian warnanya itu banyak. Ada hijau army, hitam, dan merah. Nah, yang kita review kali ini tuh yang warnanya, seperti yang kalian lihat, ini adalah warna hitam. Nah, kita langsung aja unboxing dari si Amazfit Neo ini karena smartwatch yang satu ini dia memberikan kesan retro dan berbeda dibandingkan dengan smartwatch yang ada di pasaran saat ini. So, bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja simak ulasannya tapi setelah yang satu ini. Baiklah, kita langsung unboxing aja. Unboxingnya cukup mudah karena di sini disediakan seperti ya, sealnya ini tinggal dikletek seperti ini dan boxnya langsung kita buka seperti ini. Oke, kita tarik produknya. Nah, di sini ada beberapa kompartemen. Kita buka satu persatu. Yang pertama, kita mendapatkan ya buku manual atau user manual dari si Amazfit Neo ini. Kemudian selanjutnya di sini kita mendapatkan charging base dari Amazfit Neo. Dan yang terakhir yaitu produknya atau si smartwatch-nya sendiri. Ini cukup keren ya, warnanya hitam. Kita buka ya guys. Jadi seperti inilah smartwatch retro Amazfit Neo, cukup keren menurut aku ya. Kesan pertama soal desain dari Amazfit Neo ini aku bilang unik karena dari smartwatch kebanyakan ini sangat berbeda. Kalau dilihat dari tampilan luarnya, Amazfit Neo ini lebih mengusung desain yang retro ala-ala jam G-Shock atau Casio pada zaman dulu. Layarnya ini dibuat monokrom dan hanya ada angka sama huruf. Nah, untuk layar sendiri, ini dia berukuran 1,2 inch menggunakan panel STN atau Super Twisted Nematic. Panel jenis ini sangat hemat daya dan tetap jelas terlihat meskipun langsung di bawah sinar matahari. Dan tentunya dia dilengkapi dengan backlit yang otomatis menyala ketika gestur cek layar dilakukan. Bodinya ini persegi dan terbuat dari plastik polikarbonat, tersambung dengan strap karetnya yang membuat jam ini terasa sangat ringan. Ya gimana nggak ringan, bobot smartwatch ini aja hanya 32 gram aja. Nah, di sisi samping-sampingnya ini dia dilengkapi dengan 4 tombol yang ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan dari Amazfit Neo ini. Ada tombol up, kemudian tombol down, tombol select, dan tombol back. Ya, meskipun tampilannya klasik, smartwatch ini punya fitur yang cukup lengkap. Di bagian belakang terdapat magnet charging dan sensor biotracker PPG untuk memonitor detak jantung sepanjang hari secara otomatis dan memberikan notifikasi kalau misalnya terjadi keabnormalan pada penggunanya. Nah, sekarang aku mau mensinkronisasi Amazfit Neo ini ke smartphone ya. Cara sinkronisasinya cukup mudah, teman-teman tinggal download aplikasinya, itu namanya Zepp. Kita buka. Ini karena aku udah sinkronisasi, jadi cukup mudah. Cara sinkronisasinya gampang, misalnya teman-teman baru membeli Amazfit Neo ini, tinggal pencet plus, kemudian teman-teman pilih watch, kemudian agree. Nah, nanti kalian bisa menggunakan QR Code atau tanpa QR Code. Nanti kalian aktifkan Bluetooth teman-teman, dan kalian bisa men-scan dari si Amazfit Neo ini. Kita lanjutkan dengan watch without QR Code. Nah, nanti dia bakal mencari, dan kalau udah ditemukan, nanti dia bakalan langsung muncul Amazfit Neo dan langsung binding istilahnya. Dia langsung terkoneksi seperti ini. Nah, menurut aku dari sisi aplikasi sebenarnya Amazfit Neo ini dia cukup lengkap ya, sama seperti smartwatch pada umumnya. Dan untuk tampilan di smartwatch ini, kalian bisa pilih info yang akan ditampilkan pada layarnya seperti jarak tempuh, langkah kaki, baterai, detak jantung, skor, PAI, alarm, timer, data tidur, cuaca, dan kalori. Semua tampilan tersebut kalian bisa atur melalui aplikasi Zepp-nya ini. Jadi kalian bisa atur apa aja yang ingin ditampilkan di si Amazfit Neo ini melalui aplikasi Zepp-nya ini guys. Dan fitur-fitur yang ada di Amazfit Neo ini cukup lengkap, seperti adanya heart rate 24, kalian bisa mengatur detak jantung kalian selama 24 jam atau seharian. Ini berguna banget ketika kalian habis olahraga berat misalnya, jadi bisa tertrack atau terdeteksi berapa detak jantung teman-teman. Kemudian di sini juga ada seperti sleep score dan PAI.
Berguna ketika kalian sedang tidur, sensor tersebut dapat mengukur kualitas tidur teman-teman seperti rapid eye movement, termasuk tidur siang yang biasanya dilakukan pada rentang jam 11 siang sampai jam 6 sore. Kemudian dikombinasikan dengan sistem PHI, Amazfit Neo ini bakal berikan informasi yang lebih komprehensif sehingga kalian bisa lebih mengerti tentang kondisi kesehatan diri kalian. Fitur pelacak kegiatan olahraga juga banyak banget, namun tidak bisa mendeteksi secara otomatis alias pengguna harus secara manual memilih mode untuk lari, berjalan, atau bersepeda. Kemudian di notifikasi juga ada, jadi Amazfit Neo ini dia bisa menampilkan notifikasi-notifikasi dari smartphone kita. Kemudian dia juga punya fitur Always On Display yang layarnya selalu aktif dan Lift to Wake Up, yang ketika kita angkat LED-nya akan menyala. Ini bakalan lebih praktis dan berguna banget apalagi di tempat-tempat yang gelap. Kemudian membahas masalah baterai, tampilan monokrom yang dipakai di Amazfit Neo ini membuat kapasitas baterai dari smartwatch ini cukup mini, yaitu di 160 mAh. Perangkat ini juga diklaim dapat digunakan hingga 1 bulan, tersambung menggunakan Bluetooth 5. Jadi kalau misalnya dia tersambung ke smartphone kita, dia ini diklaim bisa bertahan hingga 1 bulan. Bahkan jika misalnya teman-teman menggunakan mode hemat daya, bisa sampai 37 hari pemakaian. Dan itu gokil banget sih menurut aku. Aku juga udah buktiin, selama 2 mingguan ini dia baterainya dari 100%, turunnya ini tinggal 70%. Sisanya itu cukup banyak dan aku yakin dia bisa 1 bulanan lebih bertahannya. Nah, yang cukup menarik sebenarnya adalah daya tahan dari si Amazfit Neo ini. Amazfit Neo ini memenuhi sertifikasi tahan air 5 ATM alias hingga kedalaman 50 meter dan membuatnya aman untuk diajak berenang di kedalaman tersebut. Untuk harganya sendiri sebenarnya Amazfit Neo ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu di angka 500 ribuan aja. Aku rasanya cukup worth it dengan fitur yang kita dapatkan dari smartwatch yang satu ini. Jadi kesimpulannya, smartwatch ini cocok banget buat teman-teman yang selama ini menginginkan smartwatch dengan desain yang klasik tapi punya fitur yang smart dan tentunya tampilan yang beda dengan smartwatch pada umumnya. Cuman yang menurut aku mungkin agak disayangkan, smartwatch ini belum mempunyai fitur getar. Tapi dia punya fitur bunyi beep dari smartwatch ini yang cukup lumayan nyaring seperti ini misalnya. Nah, kalian bisa dengar suaranya. Dan ini cukup membantu banget kalau misalnya kita ada notifikasi atau misalnya kita lagi mengubah pengaturan dan lain sebagainya. So, ini cukup menarik buat teman-teman semua. Dengan harga 500 ribuan aja, kalian bisa mendapatkan smartwatch yang punya desain retro dan punya fitur yang cukup lengkap. Dan tentunya kelihatan lebih, lebih nggak show off aja. Dia lebih low profile menurut aku. Dan seperti itu aja untuk review dari Amazfit Neo ini. Semoga teman-teman bisa terbantu semua. Dan bagi teman-teman yang lagi nyari smartwatch atau lagi pengen beli, kalian bisa mempertimbangkan smartwatch dengan gaya retro dari Amazfit Neo ini. Kalau kalian berminat untuk membelinya juga aku sudah nyertain link pembelian di kolom deskripsi video ini, jadi kalian langsung cek aja di sana. Oke, mungkin itu dulu untuk review kali ini. Kita coba pasangkan di sini ya guys. Nah, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.